Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang mulia ini, yaitu malam Jumat, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barakah, yaitu Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu kita ini, yaitu mengikuti ta'lim, artinya belajar bersama, mengkaji atau membahas persoalan-persoalan agama. Mudah-mudahan dengan jalan seperti ini, yaitu menuntut ilmu, memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini yang akan saya bahas, yaitu tentang masalah salat. Walaupun perkara ini mungkin di antara kita sudah banyak yang mengetahui, memahami, namun tidak apa-apa saya mengulangi untuk lebih mempertegas atau untuk lebih memahami apa yang pernah kita ketahui. Salat adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam, sehingga salat ini menjadi imaduddin, tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamati. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamati. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamati, maka dia menghancurkan agama. Dan ini juga menjadi tanda bagi kita sebagai orang Islam adalah salat. Sehingga dalam hadis dikatakan bahwa
bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara orang muslim, orang musyrik, dan orang kafir, bedanya hanyalah tarkus salah, meninggalkan salat. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentunya harus dijaga dengan baik, yaitu salat lima waktu. Kapan itu menjadi kewajiban bagi kita? Salat lima waktu itu sebagaimana yang dijelaskan ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih, bahwa syurutul wujubis shalah, syarat-syarat wajibnya salat, yang pertama adalah al-Islam. Kalau dia beragama Islam. Bagi orang kafir tidak wajib salat, tapi sudah jelas bagi orang kafir itu tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka, karena sudah mengingkari yang namanya kewajiban dalam agama, mengingkari kebenaran agama Islam, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Yang kedua adalah al-bulugh, masuk usia balik. Usia balik ini kapan dikatakan itu anak masuk usia balik? Yang pertama adalah kalau dia sudah berumur 9 tahun, berumur 9 tahun dan sudah bermimpi basah. Sudah mimpi basah. Yang bagi perempuan sudah mengalami haid di umur 9 tahun. Jadi bukan dari umur asera tahun yaitu nakta. Pernah mimpi basah, ya dengan kunreyro haid, berarti sudah dianggap itu sudah masuk usia balik. Kapan dia meninggalkan salat? Dia nak pergi ukur sepanjangnya, memang mula dia ukur nacara malaikat. Sebagai orang yang berdosa, makpotoro dari kumampi kode ini, nacara tu ni malaikat sebagai kebaikan bagi orang, bagi anak kita. Namun kalau 9 tahun, umur 9 tahun, ini 9 tahun bukan miladiah, tapi 9 tahun hijriah, berdasarkan hitungan hijriah. Ya, karena bulan miladiah atau masehi dengan hijriah itu ada perbedaannya. Kalau miladiah atau masehi itu lebih lama, lebih panjang, karena selisihnya biasanya dalam 1 tahun. Itu biasa selisih dalam 1 tahun itu lebih maju bulan hijriah, biasa 11 hari atau 10 hari. Jadi kalau umurnya anak-anak bulan, kalau 6 tahun lah mungkin, kalau 8 tahun kalau berdasarkan miladiah atau Masehi. Namun tadi kembali bahwa kalau anak-anak itu sudah belum mengalami mimpi basah di saat umur 9 tahun, ulama memberikan batasan umur balik itu sampai batasnya 15 tahun. 15 tahun berdasarkan dengan bulan atau tahun hijriah.
15 tahun. Kalau masuk di umur 15 tahun, ya, dengan 15 tahun Hijriah, tahun Hijriah, maka secara otomatis anak itu masuk di usia balik. Nah, supaya tadi ini 9 tahun tidak pernah, artinya yang perempuan tidak haid, yang laki-laki dan perempuan tidak pernah mengalami ihtilam, mimpi basah. Batas maksimalnya umur ya balik itu adalah umur 15 tahun. 45 di tahun